Halo anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai makhluk hidup yang selalu bergerak. Kenapa salah satu ciri makhluk hidup itu bergerak? Karena makhluk hidup selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya hewan akan bergerak menuju mangsanya atau makanannya. Bahkan tumbuhan pun sebenarnya bergerak, walaupun tidak gerak aktif seperti hewan atau manusia yang berpindah. Tapi tumbuhan itu bergerak secara pasif, yaitu bagian akarnya yang selalu bergerak menuju sumber air dan juga pusat bumi, dan juga pertumbuhan-tumbuhan yang selalu menuju arah gerak matahari. Nah, hari ini kita akan belajar juga mengenai alat gerak manusia. Jadi alat gerak manusia itu ada alat yang aktif dan juga ada yang pasif. Alat gerak manusia yang aktif itu adalah otot. Kenapa? Karena otot yang di dalamnya ada syaraf-syaraf itu yang dapat menggerakkan rangka sebagai alat gerak pasif. Jadi ingat, alat gerak manusia ada aktif dan pasif. Yang pasif itu adalah rangka atau tulang, dan kemudian otot adalah alat gerak yang aktif karena otot yang dapat menggerakkan tulang. Jadi tanpa otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Ini ya gambarnya. Ini alat gerak pasif, yaitu rangka yang tersusun dari tulang-tulang, dan juga alat gerak aktif yaitu otot. Ini otot yang di bagian luarnya yang melekat pada tulang. Nah, jadi ingat, otot manusia adalah alat gerak aktif karena otot yang mampu membuat manusia bergerak, sedangkan tulang atau rangka adalah alat gerak pasif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rangka dan fungsi rangka. Coba anak-anak masih ingat nggak nih gedung yang ini? Udah lama nih nggak ke sekolah, jadi mungkin ada beberapa yang lupa ya. Ini gedung sekolah kita ya, gedung sekolah ini Menara Calvin, tempat dimana kamu biasa sekolah. Nah, sebelum jadi menara sebesar ini, gedung ini harus dibangun dari rangka-rangka nih ya, seperti ini pembangunannya. Jadi sebelum jadi gedung yang besar harus disiapkan dulu rangka bagian dalamnya. Ini rangkanya ya, dari ada beton, ada dari besi-besi yang dikumpulkan dan disusun, kemudian menjadi kokoh, baru kemudian akan disusun bagian luar-luarnya dan juga bagian dalamnya. Nah, jadi rangka itu sangat penting. Rangka adalah struktur bagian dalam. Rangka pada manusia, nih ya, ada gambarnya. Rangka pada manusia adalah struktur bagian dalam manusia. Nih, rangka pada manusia tersusun dari tulang-tulang. Ada rangka kepala, rangka badan, ini ya, dan rangka alat gerak, yaitu pada tangan dan juga kaki. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada rangka? Coba kamu bisa bayangkan yang terjadi kalau nggak ada rangka. Iya, lihat ya, seperti gambar ini. Kalau misalnya rangka dan otot itu terpisah, maka tubuh kamu itu tidak mempunyai bentuk. Dia akan seperti gambar ini ya. Nah, jadi apa sih fungsi rangka? Hari ini Ibu akan menjelaskan satu persatu fungsi rangka. Yang pertama, rangka itu berfungsi untuk menegakkan tubuh dan membentuk tubuh. Lihat, ada gambar ini. Rangka manusia atau tulang-tulang manusia itulah yang akan menegakkan tubuh. Kalau tubuh kamu tidak ada rangkanya, maka akan jadi seperti ini. Lihat. Nah, ya, lalu yang kedua, rangka juga membentuk tubuh. Kenapa bentuk tubuh manusia seperti ini? Kenapa kamu berdiri dan bentuknya seperti itu dan tidak seperti ayam? Misalnya, itu karena bagian dalam tubuh kamu ya tersusun rangkanya seperti rangka manusia. Coba kamu bisa bayangkan ya, ini gambar di samping Ibu berikan. Kalau misalnya struktur rangka tubuh kamu seperti ini, yang Ibu tunjuk, maka tubuh kamu juga akan jadinya seperti ini. Nah, jadi salah satu fungsi rangka adalah pertama menegakkan tubuh dan membentuk tubuh. Rangka itu terdiri dari tulang-tulang ya. Ada banyak tulang-tulang. Rangka ada rangka kepala, rangka badan, juga rangka anggota gerak. Lalu yang kedua, rangka itu berfungsi untuk melindungi organ.
Jadi rangka kepala misalnya, rangka kepala. Kira-kira organ apa ya yang dilindungi oleh rangka kepala? Iya, ya, yang dilindungi oleh rangka kepala adalah otak. Otak itu merupakan eh, organ yang mengatur sistem pada tubuh dan itu dilindungi oleh rangka kepala yang sangat keras. Lalu lihat, ini ada rangka badan, lebih tepatnya ini adalah tulang rusuk. Coba perhatikan, organ apa yang dilindungi oleh tulang rusuk? Nih, Ibu tunjukkan, ini ada gambarnya. Yang pertama ada paru-paru. Lihat ya. Kemudian di dalamnya paru-paru itu ada jantung. Lalu di bagian bawah itu ada hati. Ya, jadi tulang rusuk itu melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Kemudian ini rangka tulang belakang. Ini lihat ya anak-anak. Rangka tulang belakang ini juga melindungi organ. Walaupun ini tidak terlihat ya, tapi di dalamnya tulang belakang ini anak-anak itu ada yang namanya sistem syaraf. Jadi sistem syaraf itu dilindungi oleh rangka tulang belakang. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, orang yang mengalami luka pada tulang belakangnya, dia bisa jadi tidak bisa berjalan, tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Misalnya ada cerita tentang satu orang Kristen, penyair, penulis cerita namanya Joni Eareckson Tada. Jadi diceritakan pada saat itu waktu umur 17 tahun, dia lahir dengan normal, semua keadaan tubuhnya normal. Kemudian pada umur 17 tahun dia suka sekali terjun dari seperti tebing begitu ya, terjun dari tebing lalu nanti dia turun ke bawah, di bagian bawahnya itu laut. Nah, itu seru sekali pada saat itu. Itu jadi sebuah olahraga. Nah, pada saat itu Joni Eareckson Tada juga dari atas tebing dia mau turun ke laut, dari menyebur gitu ya. Nah, tapi pada saat dia menceburkan diri, dia tidak tahu kalau di bawah itu ada batu. Dan akhirnya dia terkena batu dan tepat di bagian tulang belakangnya. Akhirnya yang terjadi dengan Joni Eareckson Tada adalah ia mengalami kelumpuhan. Dia tidak bisa menggerakkan dari bagian lehernya sampai ke bawah. Jadi dia tidak bisa gerakan tangan, dia tidak bisa gerakan kaki, dia cuma bisa gerakan dari yang leher ke atas. Nah, itu kenapa? Karena susunan syarafnya yang pada tulang belakang itu yang terganggu atau kena luka. Gitu ya, sedemikian pentingnya rangka untuk melindungi setiap organ-organ di dalam tubuh manusia. Lalu fungsi rangka yang ketiga adalah produksi sel darah. Anak-anak jangan pikir kalau misalnya tulang kita itu adalah benda yang mati, benda yang tidak tumbuh. Tidak ya, kalau misalnya tulang itu dibuka, begitu ya susunannya, di dalamnya tulang itu juga ada yang namanya pembuluh darah. Nah, selain pembuluh darah, di dalamnya itu ada lagi yang namanya sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang inilah diproduksi sel-sel darah. Kenapa sel darah kita terus-menerus ada dan terus-menerus banyak? Ya, sel darah kamu waktu bayi dan sekarang kamu kelas 5 SD pasti beda ya. Sekarang sel darah kamu sudah lebih banyak. Nah, kenapa sekarang itu sudah lebih banyak? Karena diproduksi. Dan produksinya di mana? Di dalam rangka, di dalam tulang-tulang kamu, tepatnya di sumsum tulang. Ya, ini bagian dalamnya. Ini tidak perlu diingat, tidak perlu kamu tahu. Kamu hanya perlu tahu kalau di dalam tulang kamu itu ada berbagai jenis bagian yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah. Lalu keempat dan yang terakhir, fungsi rangka adalah menyimpan mineral, khususnya kalsium. Jadi anak-anak ketika kamu makan makanan dan itu ada mengandung kalsium, kalsium itu akan disimpan di dalam tulang. Ini perhatikan ya, ibu buat perbandingan antara tulang yang menyimpan kalsium, orang yang mempunyai kalsiumnya baik, banyak, dan juga ini yang dia kekurangan kalsium. Lihat ya, ini pada yang punya kalsiumnya cukup, tulangnya itu lebih padat daripada yang tidak memiliki kalsium. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya seperti ini, apa yang terjadi dengan tulang yang seperti ini kira-kira anak-anak? Tulang yang tidak padat. Ada yang tahu? Ya, ini jadi bisa lebih rapuh ya, jadi bisa lebih patah, gampang patah. Nah, kalau pada orang
orang yang punya struktur tulang seperti ini itu dikatakan dia kena penyakit